ya, eh, pelecehan pelecehan profesi advokat. Ya, Mas Fayat selaku sebagai seorang advokat, ya, seolah-olah Mas Oke, 1, 2, 3 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih di minggu siang ini teman-teman menyediakan waktu untuk datang hadir terkait dengan klarifikasi dan menginformasikan bahwa ada dugaan, ya, pelecehan profesi advokat yang dialami oleh rekan saya, Mas Fayat, yang diduga dilakukan oleh mantan kliennya, ya, yang berinisial MM. Kenapa saya bilang ini ada satu perbuatan dugaan pelanggaran atau pelecehan tentang martabat profesi advokat? Karena di situ di beberapa kutipan media, baik itu secara visual maupun secara online, saya melihat ada pernyataan, ya, yang diduga dilakukan oleh Bapak MM ini yang betul-betul sangat menyinggung atau merendahkan profesi advokat, di mana pada saat itu dia menjawab pertanyaan daripada teman-teman media, awak media, dan menyatakan bahwa rekan saya, Mas Fayat, yang dulunya adalah ketua tim, ya Mas? Ketua tim dari kuasa hukum Bapak MM, dibilang katanya Mas Fayat ini mengemis-ngemis untuk mendapatkan kuasa atau menangani perkaranya, yang dimana setelah kami juga melihat sama-sama itu tidak bersesuaian dengan fakta. Lalu Bapak MM menyampaikan juga bahwa nggak apa-apa hilang satu pengacara, ya, saya tetap didampingi oleh banyak pengacara sambil memamerkan pengacara masing-masing. Di situ saya melihat ada satu ketidakpantasan, ya, dari seseorang yang menggunakan jasa hukum atau menggunakan advokat, ya, profesi advokat untuk mendampingi persoalan hukum yang dia sedang hadapi. Nah, saat ini juga dia masih memerlukan pendampingan dari advokat. Jadi saya mengecam keras, ya, dan berharap Bapak MM segera meminta maaf, ya, untuk profesi advokat, karena kami semua hadir di sini perwakilan dari teman-teman organisasi advokat LBH yang juga ikut merasa tersinggung. Kalau memang ada persoalan secara personal dengan Mas Fayat, silahkan saja, atau tidak perlulah diumbar ke media. Perlu diketahui bahwa kehadiran Mas Fayat mendampingi Bapak MM ini, ya, telah dirasakan oleh Bapak MM itu apa yang sudah dikerjakan. Contoh, Mas Fayat sudah bikin LP, ya, sudah bikin laporan polisi Tanda tangan kuasa. sehari setelah tanda tangan kuasa. Artinya Mas Fayat ini sudah bekerja loh, sudah bekerja dengan baik sesuai dengan surat kuasanya. Dia jalankan profesinya dengan baik. Lalu apa lagi, Mas? Kemudian ke MUI. Nah, sehari kemudian ke MUI, bisa bertemu dengan Pak Sekjen MUI pusat pada saat itu. Artinya kalau kita melihat, ya, secara umum, kerja dari Mas Fayat ini sebagai kuasa hukum sudah betul-betul totalitas, ya. Maka kami sangat menyayangkan, kami, ya, bukan personal, sangat menyayangkan kenapa Bapak MM itu bisa sesumbar di media merendahkan, ya, Mas Fayat selaku sebagai seorang advokat, ya, seolah-olah Mas Fayat ini tidak ada nilainya di mata dia, tidak ada harganya, tidak ada kerjanya. Ini yang kami sayangkan. Sehingga teman-teman juga di sini organisasi
baik Himpunan Advokat Muda Indonesia yang saat ini mendampingi Mas Fayat dan teman-teman organisasi lainnya itu betul-betul menuntut supaya Bapak MM itu mencabut pernyataannya, memohon maaf kepada profesi kita sebagai advokat. Kalau memang mereka kasarnya para advokat yang ada di barisannya Bapak MM saat ini merasa bukan advokat, silakan saja. Yang seharusnya dia juga ikut tersinggung, atau paling tidak ya saudara Halim itu ya, yang sekarang menjadi kuasa hukumnya MM itu, paling tidak saudara Halim kan menyatakan bahwa saya ini profesor, saya ini senior, paling tidak dia harus mengajarkan kliennya sopan santun. Kamu kalau nggak suka sama Fayat, silakan bicaranya Fayat, jangan bicara profesi advokat. Paling tidak seperti itulah, gitu loh ya. Nah, dalam hal ini maka karena apa yang disampaikan oleh Bapak MM itu tidak bersesuaian dengan fakta dan rekam digital yang kita miliki, sehingga Mas Fayat bersama kami semua mengambil langkah hukum atau upaya hukum. Untuk ini waktu